Sahabat Jalastoria, bersama saya Siti Aminah Tardi, kita kembali dalam program Berbagi Pengetahuan Perempuan, menjala cerita, mengurai makna. Kali ini kita akan diskusikan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Ini berarti kita harus mencari tahu apa itu keluarga. Tentu keluarga yang secara umum dipahami adalah ada ikatan perkawinan, ada ikatan kekerabatan, baik semenda ya, ke samping maupun lurus ke atas gitu ya. Dan juga ada konteks suami, istri, dan anak. Yang kalau kita rujuk ke dalam konteks peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam keluarga, kekerasan khususnya itu diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan dalam konteks anak itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Lantas apa kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Bahwa salah satu jenis kekerasan seksual adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ada di pasal 4 ayat 2, di mana perbuatannya itu merujuk ke Undang-Undang PKDRT. Namun, hukum acara dan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita lihat di dalam Undang-Undang PKDRT. Walaupun Undang-Undang KDRT itu menyebutnya lingkupnya rumah tangga, tapi kita bisa memaknai itu juga sebagai di dalamnya ada keluarga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT itu meliputi pertama suami, istri, dan anak. Berarti ada ikatan darah dan ikatan perkawinan ya. Suami istri itu kan ikatan perkawinan, anak adalah ikatan darah atau keturunan. Kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan si suami, si istri atau si anak ya, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ya. Misalkan kakek, keponakan, Pak D atau Om ya, itu adalah keluarga karena itu kalau kakek itu lurus ke atas, kalau misalnya Om itu adalah karena perkawinan misalnya ke samping. Kemudian orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, atau pekerja rumah tangga yang ada di dalam lingkup rumah tangga yang tadi A dan B. Ini adalah orang-orang yang dikategorikan ada di dalam konteks rumah tangga atau kediaman atau satu atap gitu ya, atau melakukan hidup bersama-sama. Nah, Undang-Undang PKDRT khususnya di pasal 5 dia menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Inilah yang dimaksud di Undang-Undang TPKS, bahwa ada ketentuan larangan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga ya, yang juga disebut di dalam Undang-Undang PKDRT. Kemudian juga disebut di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, dalam lingkup KDRT apa yang disebut dengan kekerasan seksual? Pertama, ada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kemudian yang B-nya, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Ini yang
diatur di dalam pasal 4 ayat 2. Bukan berarti ketika ada state ya atau pernyataan di pasal 4 ayat 2 ada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, lantas pasal 4 ayat 1-nya itu dimaknai tidak boleh ada di dalam lingkup rumah tangga. Itu tetap. Mengapa? Karena dalam lingkup rumah tangga yang diatur hanya pemaksaan hubungan seksual dan eksploitasi seksual untuk dirinya atau untuk orang lain. Contohnya misalnya yang pernah muncul ke permukaan adalah seorang istri yang dipaksa oleh suaminya melakukan hubungan seksual agar suaminya itu mendapatkan imbalan ya atau dieksploitasi. Imbalannya bisa berbentuk finansial atau juga ada yang bentuknya itu adalah si suami mendapatkan narkoba kalau istrinya mau melakukan hubungan seksual dengan orang yang bisa memberikan narkoba. Itu contoh kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Atau misalnya yang kita kenal dengan marital rape atau suami memperkosa istri. Atau juga pemaksaan hubungan seksual ini juga terjadi antara kakak terhadap adik, kakek terhadap cucu, paman terhadap keponakan, ya, yang bisa dikategorikan sebagai atau kita sebut sebagai incest. Incest itu dalam ranah pengetahuan ada kategorinya itu 3. Parental incest, ya, hubungan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak. Kemudian sibling incest, hubungan seksual yang dilakukan antar saudara, misalnya kakak dengan adik, adik dengan kakak. Atau family incest. Family incest ini berarti lebih luas. Misalnya kakek terhadap keponakan, mertua kepada menantu, kemudian om terhadap keponakan, atau mungkin juga menantu terhadap mertua gitu ya. Itu adalah family incest yang juga ketika bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Nah, apa dampaknya? Ya, salah satu tantangan terbesar kekerasan seksual di dalam lingkup keluarga atau lingkup rumah tangga ini adalah kasus kekerasan seksual itu menjadi tidak terungkap, tidak diungkap. Mengapa? Karena kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau dalam lingkup keluarga ini menjadi kekerasan yang paling dalam dampaknya. Mengapa? Karena di dalamnya ada ikatan emosi, ada ikatan kekeluargaan. Saya mau ngambil cerita kasus incest. Misalnya incest, parental incest. Ayah, entah ayah kandung, ayah tiri atau ayah angkat melakukan kekerasan seksual kepada anak. Ya, ketika anak itu berusia di bawah 18 tahun, tentu itu juga bisa merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak dan itu ada tambahan pidananya. Namun ketika usianya di atas 18 tahun anak ini, maka ini ke Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang TPKS. Anak yang diperkosa atau mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya, ya, dia akan bingung. Pertama, terutama untuk yang usianya di bawah 10 tahun atau balita. Kebingungan itu adalah apakah sentuhan, apa perbuatan seksual itu ekspresi cinta atau bukan. Karena umumnya anak-anak akan dimanipulasi bahwa sentuhan-sentuhan perbuatan seksual
itu adalah ekspresi cinta ayah kepada anak. Kemudian ketika pun anak menyadari bahwa ini adalah kekerasan seksual, ia akan mengalami kebingungan. Apakah saya cerita atau tidak? Mengapa? Karena anak akan mempertimbangkan, apalagi misalnya kemudian diancam, jangan cerita sama mamamu ya, kalau kamu cerita ke mamamu, mamamu nanti aku pukul, atau mamamu aku ceraiin, gitu ya. Itu tentu menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada si anak, sehingga ia misalkan memilih tidak cerita. Karena kalau ia cerita, ia mengkhawatirkan ceritanya itu pertama akan menimbulkan konflik antara ayah ibunya, menimbulkan konflik di dalam keluarga besar, atau ayah akan melakukan kekerasan terhadap ibunya, kakak-kakaknya atau adik-adiknya, atau juga kemudian kekhawatiran bahwa karena ketergantungan finansial mereka akan terlantar. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan incest khususnya terhadap anak itu tidak terungkap. Ia baru akan terungkap ketika misalkan terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Ibunya akan lihat misalnya, atau orang lain akan melihat ini ada perubahan bentuk badan, kemudian bahkan mungkin sudah melahirkan gitu. Baru akan ditanya ini atau dicek ini anak siapa, barulah terungkap, oh ini diperkosa oleh ayahnya. Atau dalam kasus lain selain kehamilan yang tidak dikehendaki baru mengungkap incest adalah anak bisa keluar dari lingkup rumah tangga itu atau lingkup keluarganya. Misalkan dari kasus-kasus yang saya pantau atau saya dampingi, anak baru cerita ketika dia misalnya dia pergi ketemu bibinya, baru dia cerita kalau dia mengalami perkosaan, dia mengalami kekerasan seksual. Atau dia baru cerita kepada ayah kandungnya bahwa ayah tirinya melakukan kekerasan seksual. Barulah terungkap kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian pertanyaannya, kalau demikian apa yang bisa dilakukan? Tentu ada hal-hal penting. Pertama adalah dalam konteks pencegahan, kemudian konteks penanganan, dan konteks pemulihan. Konteks pencegahan tentunya adalah yang paling penting dan yang tentu harus disampaikan saat ini adalah pendidikan, kesehatan, reproduksi, dan seksual yang komprehensif. Anak-anak harus diberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual, tentang tubuhnya, dan tentang kesehatan reproduksi. Sejak kapan? Sejak bayi. Misalkan ketika kita memandikan anak, itu selalu disampaikan kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan. Misalkan ketika kita membasuh bagian intimnya, kita sampaikan, nah, bagian ini tidak boleh disentuh oleh orang lain, termasuk ayahmu, misalkan ya. Boleh disentuh atau diperiksa oleh dokter, tapi itu harus ditemani ibu, misalkan seperti itu. Jadi diperkenalkan sejak kecil bagian mana tubuh yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Ya. Kemudian hal yang lain adalah tentu ini sifatnya saling ya. Kalau anak kita sampaikan, oke, kamu nggak boleh, bagian tubuh kamu ini nggak boleh disentuh, juga kemudian diberikan toilet training ya, diajarkan mandi sendiri sesuai perkembangan usianya. Kita juga harus menyepakati dengan pasangan, dengan suami, sampai batas mana misalnya ayah boleh membantu memandiin anak, memakaikan baju.
juga sampai kapan anak itu boleh tidur bersama orang tuanya. Itu hal-hal yang harus disepakati, sehingga kemudian di dalam rumah tangga itu akan ada rule bahwa kalau seseorang melakukan ini nggak boleh nih gitu ya, aku harus cerita kepada siapa. Itu juga dibangun kultur demikian. Termasuk anak diajarkan nyaman dan tidak nyaman, boleh menolak gitu. Contohnya gini, anak misalkan dicium, kita harus mengajarkan ke anak bahwa ia boleh menolak untuk dicium. Itu berlaku kebalikan, bahwa yang akan mencium, misalnya pipinya atau tangannya, itu harus minta izin. Itulah yang disebut konsen. Mengajari anak batasan. Kapan dia setuju, sepakat, kapan dia tidak. Salah satu cara mentrainingnya atau cara mengaplikasikannya adalah kita sebagai orang tua, orang dewasa selalu meminta izin. Kemudian anak juga diberikan kebebasan untuk menyatakan penolakannya. Sehingga misalnya kalau hal itu dilakukan, kita akan tanya dulu, "Nak, boleh nggak ibu cium?" Kalau anaknya ngegeleng, ya jangan dicium, karena itu kita melewati batas yang dia tetapkan. Kemudian tentu seiring usia, anak akan diajarkan bagaimana organ-organ reproduksi itu. Kemudian bagaimana organ-organ reproduksi itu mempengaruhi kehidupan sosial anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan memberikan pendidikan seksual, diharapkan anak mengetahui tubuhnya, belajar menolak, belajar membangun batasan dirinya. Begitu juga pada orang dewasa, dia harus menghormati tubuh orang lain, tubuh anaknya gitu ya. Begitu juga anak juga akan menghormati tubuh dirinya dan tubuh orang lain. Ketika itu terjadi ya, dengan kita telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pencegahan. Pertama, sama halnya seperti kasus-kasus kekerasan seksual di ranah yang lain, adalah mempercayai korban. Karena sulit sekali, misalkan anak kemudian cerita, "Oh, saya habis dikerasi oleh ayah." Yang mungkin juga untuk konteks pencegahan, sebaiknya anak diberikan penggunaan diksi yang sesuai. Misalkan gini, kita bilang penis ya penis, tidak dengan burung gitu ya. Karena kemudian itu bisa saja membingungkan bagi si anak maupun bagi lingkungan sosial. Bisa saja si anak misalnya memberikan cerita, dia cerita misalnya, "Burungku sakit" atau "aku lihat burung" gitu ya. Tapi ketika kita memaknai, kita mungkin nggak ngeh dia cerita burung yang mana ya gitu ya. Padahal ternyata mungkin yang dimaksud dia adalah penis gitu ya. Itu juga salah satu cara kita memberikan pendidikan seks. Ketika itu terjadi, sebenarnya hal yang bisa dilihat adalah kepekaan dari orang dewasa terhadap perubahan perilaku anak atau perubahan biologis anak. Dalam artian misalnya begini, dia mengeluh sakit kalau BAB, dia mengeluh sakit kalau pipis, maka itu harus jadi sign ini ada apa gitu ya. Atau dia tiba-tiba tidak mau ketemu seseorang, dia nggak mau makan, dia menghindar gitu ya, maka itu menjadi sign bagi orang dewasa bahwa terjadi sesuatu pada anak-anak, terutama bagi anak-anak yang belum mampu berkomunikasi. Kalau misalnya itu terjadi dan anak kemudian menceritakan pengalaman tidak nyaman, pengalaman kekerasan seksualnya, segera mencari bantuan ke lembaga layanan korban maupun ke kantor kepolisian setempat. Demikian sahabat Jalastoria,
bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi dalam lingkup keluarga, lingkup rumah tangga, yang dalam konteks peraturan perundang-undangan itu diatur di dalam Undang-Undang PKDRT, di dalam Undang-Undang TPKS, maupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, kita juga harus bisa dan harus mulai melakukan pencegahan agar kekerasan seksual di dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup keluarga itu bisa dicegah melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, juga kemudian mengenai kekerasan seksual itu sendiri, dan jika terjadi segera dukung korban dan cari bantuan. Demikian teman-teman Jalastoria berbagi pengetahuan bersama saya Siti Aminah Tardi. Jalastoria menjala cerita, mengurai